Selamat pagi saudara, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul ketaatan, keberanian untuk melawan dunia. Sebelum kita belajar tentang ketaatan, saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, apakah saudara pernah ada dalam situasi di mana situasi tersebut menantang ketaatan saudara? Dalam perjalanan hidup bersama Tuhan, tentu kita bisa saja masuk dalam situasi ini. Dalam hal apa saudara bergumul? Mengapa saudara perlu taat? Dan apa alasan kalau saudara akhirnya memutuskan untuk tidak taat? Kita akan belajar dari 3 orang tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu Sifra, Pua, dan Stefanus. Yang pertama, dari Keluaran pasal 1, kita membaca bahwa setelah Yusuf, saudara-saudara seangkatan meninggal, maka orang Israel yang ada di tanah Mesir berkembang biak sangat banyak. Sangat banyak sampai jumlah orang Israel di tanah Mesir melebihi jumlah penduduk Mesir itu sendiri. Hal ini membawa kekhawatiran, ketakutan dari antara penduduk Mesir dan Raja Mesir. Maka dari itu mereka mencari cara bagaimana supaya orang Israel tidak bertambah banyak. Akhirnya mereka menemukan 2 cara. Yang pertama, orang Israel diminta untuk kerja paksa, kerja rodi dengan cara diawasi. Mereka bekerja menggotong batu-batu, kemudian membuat tanah liat untuk proyek-proyek kerajaan Mesir. Kemudian yang kedua, Raja Fir'aun mempermaklumkan supaya bayi-bayi orang Israel yang berjenis kelamin laki-laki dibunuh. Ada 2 bidan Mesir yang diberikan titah tersebut, yang namanya Pua dan Sifra. Tetapi di dalam ayat yang ke-17 secara jelas dikatakan Pua dan Sifra menolak perintah tersebut. Alasannya adalah karena mereka takut akan Allah. Jadi rasa takut mereka kepada Allah jauh lebih besar daripada rasa takut mereka kepada Raja Mesir. Kemudian kita membaca juga mengapa Pua dan Sifra berani menolak titah Raja Mesir. Mereka punya alasan, karena bayi-bayi orang Israel itu dibilang lebih kuat, sehingga sebelum bidan datang mereka sudah melahirkan. Pua dan Sifra sebagai bidan yang seharusnya menolong persalinan tidak mau membunuh bayi-bayi orang Israel. Mereka lebih takut kepada Tuhan dan mereka memilih untuk mentaati perintah Tuhan. Dan Tuhan membalas kebaikan mereka dengan hal-hal yang baik. Di bagian akhir pasal ini dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada mereka masa depan yang baik. Mereka dibiarkan hidup dan kemudian berumah tangga dan berbahagia. Dari sini kita dapat belajar bahwa ketaatan Pua dan Sifra membawa kepada masa depan yang lebih baik, lebih cerah dan lebih penuh harapan. Ketaatan mereka untuk taat kepada Tuhan, lebih taat dan takut kepada Tuhan daripada Raja Mesir, membawa mereka pada sebuah masa depan yang penuh harapan. Dampak dari keputusan ini adalah kehidupan suatu bangsa terpelihara sampai pada saat ini, yaitu bangsa Israel. Kemudian kita belajar dari seorang tokoh bernama Stefanus, dari Kisah Para Rasul 7, dikatakan di sini bahwa Stefanus
Kita tahu semua ceritanya. Dia adalah seorang yang baik, penuh roh, penuh karunia, dan membuat tanda-tanda dan mukjizat. Tetapi sampai pada waktu akhirnya oleh pemuka-pemuka agama dan ahli-ahli Taurat, dia difitnah. Mereka mendatangkan saksi-saksi dusta, saksi-saksi palsu untuk dapat bersaksi palsu tentang Stefanus. Tujuannya satu, yaitu supaya Stefanus mati dan kekristenan tidak dapat berkembang. Tetapi ketika Stefanus dibawa ke mahkamah agama, itu tidak membuat dia merasa gentar. Justru kesempatan itu dipakai oleh Stefanus untuk memberitakan tentang Yesus. Keputusan untuk taat dan tidak menyangkal iman membuat Stefanus harus menerima hukuman rajam. Dia dilempar pakai batu sampai mati. Ketaatan Stefanus berbeda dengan ketaatan Pua dan Sifra, membawa Stefanus kepada kematian. Tetapi kematian yang menuju kepada kemuliaan dan kekekalan. Dampak dari ketaatan Stefanus adalah pesatnya pertumbuhan gereja mulai saat itu. Gereja ditindas, rasul-rasul Tuhan dianiaya, tetapi pertumbuhan gereja tidak dapat dibendung. Dari dua kisah ini, kita belajar bahwa kita memiliki dua alasan untuk taat. Pertama, karena kita takut kepada Allah. Kita takut, hormat, dan tunduk di bawah otoritas Allah. Itu adalah alasan pertama kenapa kita harus taat. Yang kedua, karena kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita harus taat. Stefanus taat sampai mati karena dia punya kasih yang begitu besar. Kasih kepada Tuhan. Dan pelajaran yang ketiga adalah kenapa kita taat? Karena ketaatan kita akan memberi dampak pada kekekalan. Ketaatan kita, buahnya mungkin tidak bisa kita lihat sekarang. Seperti Sifra, Pua, dan Stefanus. Tetapi kita akan melihat buah ketaatan kita jauh ke depan, mungkin berpuluh tahun kemudian. Bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang berkembang dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita berani untuk taat. Mari kita berani memilih menempuh jalan ketaatan. Tuhan melalui Roh Kudus akan memampukan kita untuk taat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami adalah orang yang lemah, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang bekerja di dalam hidup kami, memberi kekuatan, memberi hikmat, supaya kami mampu untuk taat hidup di dalam Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami melihat ketundukan kami di bawah otoritas Tuhan adalah sesuatu yang harus kami perjuangkan. Tidak mudah untuk taat, tapi kami mau belajar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.